Shalom. Rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Bapak Denis Pandilaki. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang teman-teman untuk berambil saat teduh sejenak sambil kita nyanyikan lagu Karena Salibmu. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Mas Gerakan Pemuda. Ya di dalam iman percaya pada Kristus
Mari kita sambut lagu pembukaan dengan kami puji dengan riuh. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siap, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Bait yang keempat. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, setiap kami akan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan berkati setiap kami agar kami fokus dalam hadirat-Mu dan juga pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman atau pembacaan yang akan diberikan oleh pelayan firman dapat bisa kami lakukan hari lepas hari Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, saya undang teman-teman untuk membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 13 ayat yang 1 sampai yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 yang akan saya bacakan. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita responi pembacaan Mazmur dengan nyanyian lagu NKI 312, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dipersilakan Bapak teman. Selamat malam adik-adik.
Gerakan Pemuda yang mengikuti ibadah pada ibadah Pelkat GPIB pada malam hari ini. Pada malam hari ini bacaan kita, silakan adik-adik di rumah atau teman-teman Gerakan Pemuda yang mengikuti ibadah, kita buka, persiapkan bacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 27, ayatnya yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-66. Ya, Matius pasal 27 ayatnya yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-66. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan dalam perenungan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, Allah dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan kepada kami. Kami boleh kembali disempatkan untuk mengikuti ibadah Gerakan Pemuda pada malam hari ini. Kami yang di rumah dan kami yang ada di tempat ini, kami siap untuk membaca akan firman-Mu dan merenungkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kosongkan hati dan pikiran kami. Arahkan pikiran kami kepada firman-Mu, agar kami mampu menyerap, memahami, mengerti akan kekayaan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik Gerakan Pemuda, saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama fokus pada pembacaan kita pada malam hari ini, di mana kalau menurut Lembaga Alkitab judul yang diberi Kubur Yesus Dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah iman-iman kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Selamat malam Gerakan Pemuda atau pemuda-pemudi GPIB Tugu.
Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan kita yang sangat pas sekali, sangat cocok. Karena hari Jumat kemarin kita telah memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib dalam bentuk perjamuan kudus. Hari ini setelah kematian Yesus itu, maka Yesus dibawa ke pemakaman. Yesus dikubur. Di pemakaman, kalau pemakaman yang Yesus dimakamin pada saat era itu, yaitu pemakaman Yahudi kuno. Nah, kebetulan pemakaman di situ ada seorang yang namanya Yusuf dari Arimatea, mempunyai pemakaman di tempat itu dan dia mempersilahkan untuk dimakamkan Yesus di kubur tersebut. Nah, kalau saya diberi tema, diberi judul dari pelaksana harian majelis jemaat tentunya, itu batu kubur yang amat sangat berat dan dijaga ketat, siapa yang dapat menggulingkannya? Jadi kita dapat membayangkan batu kubur itu besar sekali untuk menutup, memeteraikan atau menyegel kubur Yesus itu. Namun ada pertanyaan pada saat itu, para perempuan-perempuan, yaitu salah satunya Maria Magdalena, terus Maria ibunya Yakobus, dan perempuan lain yang kalau disebut di dalam kitab adalah Salome. Nah, mereka pada saat pagi-pagi di hari Minggu pagi-pagi, mereka mempunyai suatu keinginan. Mereka ingin sekali bahwa Yesus yang mati yang sudah dikubur itu harus diminyaki atau dibalsem. Itu memang adat zaman dulu. Zaman Yahudi kuno itu seperti begitu. Jadi kalau sudah meninggal harus diminyaki. Nah, itu yang hendak dilakukan oleh para perempuan-perempuan Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara gerakan pemuda, namun di dalam perjalanan mereka, yang awalnya mereka sangat antusias, yang awalnya mereka sangat bersemangat untuk hadir, untuk datang ke kubur Yesus itu untuk meminyaki atau membalseminya. Namun ternyata di dalam perjalanan para perempuan itu menimbulkan pertanyaan atau dalam percakapan mereka, dalam pikiran mereka, yaitu, wah, kalau bahasa sehari-harinya, gak mungkinlah kita dapat menggeser batu itu yang sebesar, bongkahan batu besar sekali begitu. Apalagi kita perempuan, sesuatu hal yang tidak mungkin atau mission impossible. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, coba kita sejenak memahami, kita mau mengerti konstruksi kubur Yesus itu. Kubur Yesus itu seperti saya ungkapkan tadi, bahwa itu pemakaman Yahudi kuno selalu adanya di perbukitan, di bukit-bukit batu begitu. Nah, kalau dari literatur yang saya pahami, saya mengerti, saya baca, bahwa kira-kira kolom atau lubang, kolom praktis kalau istilah orang teknik itu, orang di proyek, lubang dari pintu itu terbuat dari, harus dia frame-nya atau kusennya itu harus siku. Jadi dia harus berdiri tegak, dia tidak miring ke kiri, dia tidak miring ke kanan, dia tidak miring ke depan, dia tidak miring juga ke belakang. Tapi dia harus siku. Itu yang mau dijelaskan di sini. Terus
ternyata kusen itu atau frame itu dia berukuran diameter. Kalau saya baca di literatur, berdiameter kira-kira kurang lebih 1,20 meter. Kalau dalam sentimeter 120. Kalau di dalam milimeter dia menjadi 1.200. Nah, tinggi saya aja ini cuma berapa? 73. Nah, bayangkan kalau dia tinggi 1,20 meter, dia lebih tinggi. Nah, kalau kita dapat membayangkan dari lubang atau pintu yang dibuat itu, berarti bongkahan batu itu cukup besar. Sangat besar. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di samping itu, bongkahan batu itu atau batu yang besar itu, dia tidak berbentuk cakram. Tahu cakram? Jadi kalau di motor itu kan ada cakram, jadi dia bulat berbentuk kayak bola gitu. Tetapi dia berbentuk kubus. Ini artinya mau menunjukkan, memperparah bahwa itu sangat berat. Kalau dia berbentuk cakram, dia bisa digelindingi di kayak roda gitu, tinggal didorong gitu. Tapi ini berbentuk kubus. Nah, kalau dia berbentuk kubus, sesuatu hal mustahil untuk mendorong 3 orang perempuan mampu mendorong batu itu atau menggesernya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi ini mau mengatakan kepada kita bahwa sangat tidak mungkin, dan apa yang terjadi kepada perempuan tersebut, ya mereka ada yang pesimis, mereka ada yang penuh dengan keraguan, mereka tidak mempunyai pengharapan. Jadi hal itu yang terjadi pada sikap mereka. Nah, kita memahami juga kenapa kubur batu itu dijaga ketat. Kalau dalam bacaan kita pada bacaan ayat ke-62 dan selanjutnya dikatakan bahwa para imam-imam kepala, orang Farisi, mereka menghadap ke Pilatus. Mereka menghadap ke Pilatus, minta supaya kubur itu tetap dijaga. Jangan dibiarkan atau tidak ada penjagaan. Karena dalam benak pikiran mereka pada saat itu, jangan-jangan kubur ini Yesus itu nanti dipindahkan atau diambil alih oleh para murid-muridnya. Karena memang para imam-imam kepala atau orang Farisi atau orang-orang yang ada di sekitar itu, penjaga-penjaganya, tentara-tentara dari pemerintahan Pilatus atau dari Satpol PP-nya dulu, itu ternyata dari pemerintahan itu ada juga penjaga-penjaga. Kalau di dalam cerita itu kayak Satpol PP lah di zaman sekarang ini. Nah, ternyata mereka ada suatu timbul ketakutan juga, keraguan dari para imam, kepala-kepala dari orang Farisi. Jangan-jangan nanti ada skenario yang terjadi oleh para murid-murid Yesus. Mereka mengambil atau memindahkan jenazah Tuhan Yesus itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu yang mau diceritakan dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini. Tetapi apa sebenarnya diceritakan tentang kubur batu itu, tentang penjagaan yang sangat ketat? Apa hikmatnya yang mau kita ambil untuk kehidupan
di masa pemuda kita ini? Apa yang kita gali? Atau pesan spiritual yang bagaimana yang harus kita pahami, mengerti? Hanya sebagai memahami tentang kubur tadi. Memang sih saudara-saudara, kalau penjagaan rumah dijaga itu mungkin hal yang biasa. Orang yang dikawal, yang dijaga juga hal yang biasa. Karena dia mungkin orang penting, dia pejabat. Karena rumahnya itu dijaga mungkin rumah perkantoran atau rumah keluarga orang besar begitu. Tetapi ini yang dijaga itu sebuah kubur gitu loh. Orang sudah mati, sudah meninggal kok dijaga gitu. Nah, apa yang hikmat yang kita atau pesan spiritual yang mau disampaikan di sini? Yang pertama, perempuan-perempuan tadi itu mereka seolah-olah di dalam mindset pikiran mereka sangat pesimis dalam hidupnya. Padahal mereka juga sebelumnya mengetahui, mendengar bahwa pada hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Berarti nyambung ke yang kedua, mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan masa muda kita. Seringkali kita mengalami suatu pergumulan yang berat. Seringkali kita menghadapi permasalahan, tantangan dalam kehidupan. Contohnya, ya mungkin saja kita berusaha, berupaya mencari pekerjaan lama tidak ketemu-ketemu atau tidak dapat pekerjaannya. Atau kita mencari jodoh sampai kita sudah anggap usia sudah mapan, sudah waktunya, tapi belum juga dapat jodoh. Atau kita kehidupan aktivitas kita yang lain. Seringkali kita menemui kegagalan. Seringkali kita menemui suatu hal yang di luar dugaan kita. Nah, ini mau dikatakan di dalam pesan tadi itu bahwa wajib hukumnya jangan sampai kita lupa bahwa Yesus itu bangkit. Itu untuk kehidupan iman itu tidak boleh lupa kita. Seperti yang dialami oleh para perempuan-perempuan tadi. Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan perempuan lainnya. Mereka mengalami seperti itu. Sama dalam kehidupan kita sering mengalami seperti itu juga. Namun apa yang terjadi? Justru sikap kita lebih cenderung lupa bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan beserta kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pesan berikutnya atau makna berikutnya di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang dilakukan oleh para imam kepala, orang Farisi, para prajurit-prajurit atau tentara pada saat itu, dan bahkan oleh Pilatus, mereka terjadi suatu persekongkolan untuk menistakan, untuk menganiaya, untuk menganggap bahwa Yesus itu bersalah dan tidak mungkin bangkit. Tapi apa yang terjadi? Allah punya rencana yang lain. Mujizat Allah tetap berlaku kepada mereka. Artinya mujizat Tuhan Yesus, mujizat Allah pada saat itu
yaitu mereka dipermalukan. Tadinya mereka berharap bahwa dengan kubur itu yang dimeteraikan atau disegel dengan batu dan dijaga oleh tentara, apabila Tuhan Yesus bangkit, maka mereka akan menertawainya. Karena pasti pikiran mereka pasti dia tidak mampu untuk keluar. Pikiran mereka pasti walaupun dia mampu keluar dengan menggeser batu itu, di situ penjaga sudah ada. Jadi saudara-saudara, adik-adik yang ada di rumah, di dalam kehidupan kita juga kita sering terjadi seperti yang dilakukan oleh para imam-imam, oleh orang Farisi, bahwa kita sering juga mempermalukan teman kita. Kita sering licik terhadap teman kita. Kita sering mengganggu terhadap teman kita. Nah, itu hati-hati, jangan ada di dalam perbuatan, tingkah dan perilaku kita seperti itu. Karena Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan akan membalas. Tuhan akan mempermalukan juga bagi siapa yang mempermalukan orang lain. Ada kita dengar tentang kesaksian Ahok, masih ingat? Pada waktu di pengadilan yang terakhir, setelah dia diputuskan, dia minta izin kepada hakim. Mohon izin yang mulia, saya akan berbicara yang terakhir. Apa yang dikatakannya? Saya ini dizolimi dan saya yakin dan percaya Tuhan akan mempermalukan mereka. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu sesuatu hal yang tidak baik, tetapi itu nyata terjadi. Apa yang terjadi? Adik-adik kan bisa baca di media sosial. Ada yang dipermalukan ditangkap KPK karena korupsi, ada yang dipermalukan malah lebih ironis lagi meninggal, jatuh bersama pesawat. Ada juga yang dipermalukan masih di penjara. Ada yang sementara masih diproses. Jadi contoh itu juga mau mengatakan kepada kita, jangan sekali-sekali di dalam kehidupan masa muda kita mempermalukan teman-teman kita mempermalukan orang di sekitar kita mempermalukan orang lain yang ada kita temui. Itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya kita kembali di dalam kehidupan kita yang normal. Kiranya kembali dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, itulah yang kita lakukan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita responi pembacaan Mazmur. Mari kita responi pembacaan firman dengan menyanyikan lagu dari kitab Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus pinta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya
teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mari adik-adik yang di rumah, kita masuk pada doa syafaat. Untuk itu kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar anugerah pimpinan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun adik-adik kami yang ada di rumah mengikuti secara live streaming, kami panjatkan kehadirat-Mu, doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan di dalam kami menghadapi kehidupan di masa muda kami. Tolonglah ya Tuhan. Tentunya di masa muda kami cenderung emosional kami yang terdepan, bukan karena hati dan pikiran kami. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan, mampukan kami meredam setiap emosi kami ya Tuhan, di masa muda kami. Kami mohon juga ya Tuhan di situasi pandemik ini, kiranya kami mampu juga menghadapi segala apa yang menjadi ditetapkan oleh pemerintah masalah protokol kesehatan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Firman-Mu juga tadi mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami supaya hidup iman kami sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Kami tidak melupakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan, mati dan bangkit untuk menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, tantangan-tantangan dihadapi oleh para pemuda-pemudi GPIB Tugu ya Tuhan. Baik mereka yang sementara memasuki ujian akhir di sekolah, maupun mereka yang sementara mempersiapkan diri atau setelah menjalankan masuk di ujian atau segala administrasi yang harus mereka lakukan untuk supaya dapat masuk di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Tolonglah ya Tuhan, mampukan mereka ya Tuhan, berkatilah dalam segala usaha upaya yang mereka lakukan, agar mereka benar-benar mengerti dan memahami bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi mungkin dari pemuda-pemudi kami ya Tuhan, yang bersusah payah juga mencari pekerjaan. Tolonglah ya Tuhan, berkati mereka, berkati segala usaha upaya yang mereka lakukan, yang mereka layangkan lamaran-lamaran. Kiranya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi mereka. Dan kiranya Tuhan juga mau mengetuk hati dan pikiran mereka agar mereka senantiasa berusaha dan berupaya, bukan berdiam diri saja, tetapi mencurahkan segala tenaga dan upaya agar mereka mampu untuk mencari pekerjaan yang sesuai atau yang menjadi yang dicita-citakan atau diingini oleh mereka. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sudah waktunya untuk memasuki jenjang pernikahan atau mencari jodoh. Kiranya Tuhan berkati mereka juga ya Tuhan. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik bagi mereka. Tuhan menjadikan mereka untuk hidup yang lebih baik lagi. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, setiap doa-doa yang mereka lantunkan, setiap doa-doa mereka yang panjatkan kepada Tuhan,
itu mereka adalah berpasrah diri atau menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka dengan Tuhan. Untuk itu dengarlah keluh kesah dan kabulkanlah setiap permintaan dan permohonan mereka. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa juga bagi rekan-rekan pemuda ya Tuhan. Mungkin yang sedang mengalami gangguan kesehatan, mungkin mereka sedang menghadapi segala macam pergumulan dalam kehidupan mereka, menyangkut tubuh jasmani mereka, menyangkut kesehatan mereka. Tolonglah ya Tuhan. Tuhan berkati segala usaha upaya mereka untuk merawat tubuh mereka atau menjadikan mereka untuk sehat kembali. Tuh berkatilah mereka, usaha mereka ya Tuhan. Tuhan Bapa di dalam sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan khususnya bagi pengurus gerakan pemuda ya Tuhan. Yang mereka berusaha, berupaya untuk melayani Tuhan melalui wadah gerakan pemuda atau Pelkat GP. Berkatilah usaha dan upaya mereka ya Tuhan, agar mereka dapat mampu menjalankan tugas panggilan mereka di dalam melayani gerakan pemuda. Berikan mereka juga kekuatan, kemampuan ya Tuhan, agar mereka mampu menjalankan tugas panggilan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kiranya firman-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mampu menjalankan kehidupan iman kami sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang diajarkan Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami dan ampunilah segala kesalahan seperti yang kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dan memberikan persembahan seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus 8 ayat yang 12 sampai yang ke-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan dapat disampaikan kepada koordinator sektor dan dapat dikirimkan melalui link di bawah ini. Mari kita angkat lagu persembahan dengan menyanyikan lagu dari PKJ 146, Bawa Persembahan. Dengar
bangkit satu dalam doa. Bapa yang baik, tiba saatnya kami telah memberikan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelabaran kerajaan-Mu dan juga dapat digunakan sebagaimana mestinya digunakan Tuhan Yesus. Dan juga berkatilah tangan-tangan yang mengurus persembahan ini Tuhan, agar kiranya bisa digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita masuk ke dalam warta gerakan pemuda. Kami atas nama pengurus gerakan pemuda mengucapkan terima kasih kepada Penatua Bapak Densi Mandelake, terima kasih Pak, sebagai pemberita firman pada ibadah gerakan pemuda malam hari. Dan juga kami berterima kasih kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, tim Inforkom, dan semua pelayan yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk kegiatan gerakan pemuda selanjutnya, baik badminton maupun futsal akan diberitahukan melalui Instagram Gerakan Pemuda atau grup WhatsApp Gerakan Pemuda. Sekian untuk warta Gerakan Pemuda. Tiba saatnya kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, adik-adik yang ada di rumah, gerakan pemuda, pemuda-pemudi, marilah bangkit berdiri. Kita menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.